Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menilai putusan MK soal pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan merupakan kemenangan semua. Mengingat putusan baru akan diterapkan pada tahun 2028. Putusan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi mendapat kritik dari mahasiswa. Menurut mereka, putusan yang baru akan berlaku pada tahun 2028 itu merupakan kemenangan semu. Mereka meminta pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan segera diberlakukan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi. Anom diduga melakukan pemerasan kepada bawahannya hingga hampir 2 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol Kamis pagi. Anom diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK. Berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Uang ini diduga hasil pemerasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang dikumpulkan melalui orang kepercayaannya berinisial GHA. Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengupahan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Anom meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya, namun dirinya membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita uang lebih dari 2 miliar rupiah. Tim Liputan A-News melaporkan. Usai 24 jam diperiksa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditahan KPK. Bersama 3 tersangka lain, Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terbogol pada Kamis pagi. Anom langsung digiring ke mobil tahanan. Anom meminta maaf pada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun, Anom membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari 2 miliar rupiah. Dalam kasus korupsi Bupati Pemalang terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK tegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri.
Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan komisi. Sebelumnya pemirsa, KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor Dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Husnia Talenrang diduga korupsi. Mirisnya, korupsi diduga terkait pengadaan seragam sekolah gratis pada tahun 2025. Didampingi oleh tim kuasa hukum, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Husnia Talenrang, diperiksa di Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Selatan. Husnia diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pengadaan seragam sekolah gratis. Pemeriksaan berjalan lebih dari 7 jam dengan 18 pertanyaan. Saya hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus memiliki kehadiran terkait undangan dari penyidik. Husnia diperiksa sebagai saksi. Selain Husnia, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Ya, terkait dengan kasus korupsi pengadaan seragam SD dan SMP tahun 2025, saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Sudah ada beberapa saksi, termasuk hari ini salah satunya adalah Bupati Goa, dan itu diperiksa selaku saksi. Kasus ini mencuat ketika Pansus Hak Angket DPRD Goa mempertanyakan anggaran pengadaan seragam SD hingga SMP yang tidak sesuai aturan. Nilainya pun tidak main-main, menjadi 16 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspidsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.